Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Jadi di video sebelumnya kita telah sampai di sini, kita mendapatkan bentuk persamaan pegas ini ya, dan kita merubah bentuk gaya ini menjadi bentuk definisinya. Dan kita tahu ya kalau misalnya percepatan yang ada di sini merupakan turunan kedua dari fungsi dari posisi ujung pegas ini ya. Jadi kita dapatkan turunan ini, jadi kita turunkan sekali posisi ini kita mendapatkan kecepatan, lalu kita turunkan lagi kita akan mendapatkan percepatannya di sini. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan yang ada di dalam sini. Kita lanjutkan lagi, kita hapus dulu beberapa bagian di sini supaya dapat tempat untuk menuliskannya. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Dan kita lihat ya kalau di sini percepatan merupakan turunan kedua dari fungsi posisi di sini ya. Jadi kita bisa ubah bentuk percepatan di sini menjadi turunan kedua dari fungsi posisi. Kita tulis ini sebagai X double aksen T ya. Dimana kita sudah mendapatkan gambaran dari fungsi posisi ini merupakan fungsi dalam bentuk trigonometri ya. Jadi ini merupakan fungsi terhadap waktu di sini. Lalu ini sama dengan negatif K dikalikan X pada T. Dan kita lihat di sini ini merupakan persamaan diferensial ya, atau persamaan turunan. Apa yang dimaksud dengan persamaan turunan? Jadi merupakan persamaan di mana salah satu sisi dari persamaan ini atau ini merupakan turunan dari fungsi yang ada di salah satu sisinya lagi ya. Dan mengenai persamaan bentuk ini, persamaan dari bentuk turunan ini bisa dilihat di video kalkulus mengenai persamaan dari turunan untuk jelasnya bagaimana kita memperlakukan persamaan seperti ini. Tapi di sini kita akan bahas satu contoh khususnya aja di bagian sini ya. Dan kita tidak akan menyelesaikan persamaan ini secara analisis. Kita akan gunakan informasi yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya. Dan kita akan menebak solusinya. Di sini kita akan tebak aja langsung. Dimana kita sudah mengetahui ya kalau posisi yang ditunjukkan oleh ujung pegas ini sudah kita plotkan pada grafik X terhadap waktu. Dan ini merupakan fungsi dari posisinya ya, dimana menurut intuisi kita fungsi X terhadap T ini memiliki bentuk A kosinus WT ya, atau W ini merupakan omega di sini. Dan kita lihat di sini ini merupakan fungsi dari posisi terhadap waktu, dan kita akan masukkan aja ke dalam bentuk yang kita punya di dalam sini, bentuk persamaan turunan yang sudah kita punya di sini. Jadi kita punya X terhadap T ini sama dengan A kosinus omega T atau kosinus WT juga bisa disebut seperti itu. Dan apakah turunan pertama dari bentuk ini bisa dilihat juga ya gimana cara kita menurunkan bentuk seperti ini di video kalkulus. Jadi kita turunkan dulu yang ada di dalamnya. Jadi A ini merupakan bentuk skalar ya, atau konstanta. Jadi kita bisa langsung aja A dikalikan dengan turunan yang ada di dalam fungsi dalam, yaitu turunan dari WT terhadap T menjadi W. Jangan lupa ini negatifnya. Lalu kita turunkan kosinus ini menjadi sinus ya. Jadi kita punya sinus omega T. Jadi ini menjadi A, negatif A kali omega dikali sinus omega T. Dan sekarang kita cari turunan kedua dari bentuk yang kita punya di sini. Jadi kita turunkan aja langsung dari turunan pertama ini. Maka kita turunkan lagi yang ada di dalam sini ya. Omega T-nya kita turunkan terhadap T, maka kita akan mendapatkan omega, sehingga kita kalikan yang di depan menjadi negatif A. Ini akan sama dengan negatif A dikalikan omega kuadrat ya, karena dikalikan dengan turunan dari omega T. Lalu kita turunkan sinus ini, turunan sinus adalah kosinus.
maka kita kalikan dengan kosinus yang di dalamnya adalah omega T. Bisa dilihat juga ini merupakan turunan dengan aturan rantai, bisa dilihat juga di videonya di kalkulusnya. Dan di sini dari hasil turunan ini kita bisa ubah bentuk persamaan kita menjadi M dikalikan turunan keduanya. Ini adalah X double aksen ya, dimana X double aksen ini sama dengan negatif A omega kuadrat dikalikan kosinus omega T. Lalu ini sama dengan fungsi yang ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, yaitu negatif K dikalikan dengan fungsi X terhadap T, yaitu A kosinus omega T ya. Oke. Jadi kita cuma mensubstitusi ya. Jadi di persamaan yang ada di sini kita substitusi turunan kedua dari fungsi X dengan yang kita sudah punya di sini dengan turunan fungsi ini. Jadi kita substitusi juga fungsi posisi kita menjadi A kosinus omega T. Oke, sekarang kita hapus dulu bagian atasnya ya supaya kita dapat tempat lagi. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Dan kita sudah punya persamaan yang ada di bawah sini. Dimana kita dapatkan dari persamaan awalnya, yaitu persamaan pegas ya. Kita ubah fungsi persamaan pegas ini menjadi ke dalam fungsi terhadap waktu di sini. Kita punya fungsi posisi terhadap waktu ini sama dengan A kosinus omega T ya di sini. Dan di sini kita ambil turunan keduanya, lalu kita substitusikan ke dalam persamaan gaya pegas ini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.